bersama-sama. Apa yang akan terjadi? Apakah 2-0 atau malah teman-teman dari Bigetron Sons berhasil menyamakan kedudukan, memaksakan game yang ketiga tentunya. Welcome to the Land of Dawn. Dan Taman Ismail Marzuki, terima kasih. Tepuk tangannya, mari kita dukung tim Landa Kuning. Yes, itu dia. Mari kita berikan support penuh. Yang ada di rumah juga jangan lupa untuk semarakan hashtag sekarang Indonesia. Karena kita akan melihat perjalanan dari teman-teman Onyx. Ada berita segar dengan 1 agregat poin. Terlebih lagi komposisi yang sudah diamankan, Buzizio di sini udah mulai dipantau habis oleh sosok Keyboy dengan Matildanya. Sedikit rugi sekitar 5-6 detikan tadi kalau misalkan dihitung-hitung. Karena kebetulan udah ada reset yang terjadi dari Buzizio. Tapi ternyata Keyboy terpaksa untuk mengeluarkan flickernya ketika dia hanya memiliki 1 buah Soul Bloom. Belum memiliki skill keduanya Guided Wing, jadi dia nggak bisa melakukan escape maneuver. Ya itu dia, masih cukup safe ya bisa dibilang. Perjalanan agresivitas yang mau coba untuk di-create dari kedua belah romer. Belum ada singgungan juga, nampaknya kalau bicara soal pattern jungle dari Buzizio dan juga sosok dari Kairi. Tapi menilik dari arah sisi emblemnya. Mungkin menuju ke Athena City. Keduanya juga bermain dengan sangat defensif. Tapi tidak melupakan bagaimana perbedaannya di sini dengan menggunakan agility dan juga dengan menggunakan quantum charge sebagai salah satu booster. Ya. Agar tetap bisa melakukan escape ability. Tapi lagi dan lagi ini movement 2 mans dari Bigetron Sons menuju ke area bottom lane. Ini bahkan kalau kita lihat di delay level 4 dari seorang Martis tentunya akan membuang waktu yang cukup banyak sebelum turtle yang 10 detik lagi. Tampaknya akan hadir di Land of Dawn dan mari kita lihat masih pressure Kairi mulai masuk Mortal Coil pun di Kome dan Buzizio menyerah menggunakan retributionnya menandakan netral objektif pertama 95% akan jatuh ke tim Landa Kuning. Daripada nggak dapetin level 4, nggak dapetin decimation. Kayaknya di sini kalau misalkan kita saksikan dari Buzizio ada penanda atau sinyal bahwa dia lebih mengoptimalkan kepada level keempat dan membiarkan turtle setupnya diamankan. Tapi dengan seperti ini, Keyboy akan jauh lebih dalam melakukan invade dan bahkan sudah mulai hadir boots-nya di sana. Wow, bahkan ini benar-benar full pressure 2 menit kali ini oleh tim Onyx di mana Bigetron Sons gila terpaksa Martisnya rotasi ke atas terlebih dahulu untuk mendapatkan ruang napas. Wah ini wasting time banget ya tentunya mengingat fokus dari Buzizio adalah meng-unlock skin. Tapi it's Onyx time, ini dia keramaian yang sudah ada di Taman Ismail Marzuki juga. Tapi masih tidak luput dengan Keyboy di sana yang udah mulai memberikan 1 buah trigger dengan area 1 Circling Eagle. Wah gila luar biasa tuh ramainya tuh di Taman Ismail Marzuki teman-teman. Asli. Akhirnya udah reda ya hujannya ya. Iya. Ini nih tadi nih yang M5 Dead ya. Iya benar. Tapi lihat udah ada gerakan. Bravest Fighter tampaknya sudah dibuka dan Boots tampaknya menggunakan ultimate dari Khalid Raging Sandstorm sebagai defensive maneuver. Dan ya 3 menit kali ini masih even. Bisa dibilang memang secara ekonomi dipegang Landa Kuning. Namun Bigetron Sons masih punya counterplay tampaknya. Ya 1000 ya network lebih in total dipimpin oleh teman-teman dari Onyx. Belum ada first blood again yang masih bisa diciptakan. Dan teman-teman dari Bigetron Sons memiliki PR yang cukup berat tentunya untuk bisa menyamakan kedudukan atau bahkan bisa dibilang setidaknya berfokus untuk mencari kompensasi terlebih dahulu. Ya kompensasi entah dari point kill atau objektif karena makin lama game berjalan. Entah kenapa ini membuat Bigetron Sons semakin lebih under. Apalagi semenjak mereka melepaskan turtle yang pertama. Haskell memang menjadi core item tentunya untuk super UPA. Tapi next itemnya harus dia cari secepat mungkin dan bahkan harus grouping dengan teman-teman dari Bigetron Sons lainnya. Kebetulan kalau kita melihat dari bagaimana di area bottom lane, out of nowhere sudah ada Raging Sandstorm juga. Oh, Hard Guard berhasil menyelamatkan Black. Tampaknya masih bisa flicker juga dan kali ini Onyx mereka gagal secure kill dan langsung berotasi ke arah atas karena tentunya netral objektif di Land of Dawn segera hadir. Hard Guard save the day ya dari sosok Syndra yang akhirnya menyelamatkan nyawa dari seorang Black. Tapi nampaknya Luna Om Botak setelah menjadi informan harus kembali dipukul mundur. Tapi nampaknya di turtle yang kedua ini agak berbeda dengan turtle sebelumnya namun Orange stop. Oh my god, kali ini. Wah. Circling Eagle masuk naik menangkap 2 member Bravest Fighter. Oh, heavy spin mengusir 2 member dari Onyx. Tapi lihat netral objective controlnya Kairi berhasil mendapatkan turtle-nya. Blazing 2 dibuka dan Buzizio menjadi korban pertama di map kali ini. Black berusaha kabur tapi mau kemana? Tim Onyx semua langsung mendapatkan buah poin kill. Oh, Boots dengan Raging Sandstorm Flicker yang mendapatkan 2 member dan cewek secure kill. Wow,
3 korban jiwa ditukarkan dengan arena 1. Ini masih belum bisa dibilangkan pertukaran yang cukup adil bagi anak-anak Bigetron Sons. Apalagi mendapatkan turtle objektif setelah Bigetron Sons memegang kendali dari turtle tersebut. Buzizio yang tidak berhasil untuk mendapatkan retribution battle-nya. Kali ini harus mengurungkan niat kembali untuk melakukan teamfight paksa dan 2 bahkan. Dari segi turtle objektif yang diamankan oleh Onyx membuat mereka jauh lebih snowballing dengan poin kill yang mereka dapatkan. Dan bahkan untuk sekarang cewek dengan Blazing Duetnya sudah sangat mengerikan sekali. Demon Hunter Sword sudah di tangannya. Dan tidak kaget kalau saling nanti snowballing effect ini akan menimbulkan efek baru. Terutama untuk Super Upa karena Super Upa tidak join team fight. Dia butuh Win of Nature tapi di satu sisi dia juga butuh untuk mendapatkan snowballing effect-nya Boots. 1 versus 3. Kita melihat Boots sang Khalid menahan 3 member dan tampaknya di area lain Syndra menjadi korban selanjutnya ditukarkan oleh Boots. Kita lihat dari tengah, Black hilang begitu saja. Set-upan yang sangat manis oleh keempat member dari Onyx. Titik tempur. Yes, itu dia. 2 move secara bersamaan Bigetron Sons kehilangan kendali mereka ketika teman-teman dari Onyx ternyata melakukan invade terhadap mid lane-nya. Dan itu dia trade kill yang sangat-sangat worth it. Ya. Boots langsung menarik 3 pemain, 3 source skill yang mahal harganya dengan heavy spin sebagai pembuka dari Bigetron Sons dan membuat mereka terpisahkan dari segi team fight. Agresivitasnya masih coba untuk terus dilakukan oleh teman-teman dari Onyx, terpantau dengan adanya diawali dengan guiding win yang ini aja udah bisa jadi teori ancaman loh. Setiap ada sosok dari Keyboy. Ini yang ngebuat teman-teman dari Bigetron Sons mengambil langkah mundur beberapa meter untuk memfokuskan terkait bagaimana setup manuver mereka di Itu dia. Ditambah dengan Circling Eagle. Dari tadi open map-nya benar-benar luas banget. Asli. Dan entah kenapa kalau kita melihat dari Onyx itu sendiri, sekarang mereka ingin mendapatkan perfect turtle ditambah dengan Boots yang gagal untuk di-ganking kembali. Oke. Walaupun harus kehilangan objektif, tapi harusnya ada trade yang bakal mahal harganya sekarang. Wah itu cepet banget, apalagi di sisi bawahnya turret yang sempat dibawa di area top lane di mirroring juga oleh sosok cewek. Jadi pertukaran yang dicari ada di bawah oleh Bigetron Sons masih belum bisa untuk mengupayakan untuk memulihkan keadaan, tapi Black nampaknya sudah mulai dibekuk, ada hard guard yang masih belum keluar ya. Dan nampaknya teman-teman dari Onyx masih cukup untuk trigger disiplin. Buzizio join fight. Oh, Blazing Duet dari cewek tampaknya sudah mulai masuk ke area dan nakap yang besar menghilangkan Luna Om Botak. Keyboy menjadi pertukaran dari cewek. Kali ini masih belum bisa bertahan dan 2 tuker 1 akhirnya Bigetron Sons berhasil mendapatkan trade yang memenangkan untuk mereka. Tidaknya ada point shutdown di sana Profesor KB. Iya, At least- point shutdown yang cukup mahal dan at least mereka mendapatkan sebuah trade yang akhirnya menguntungkan. Tapi kalau kita lihat dari itemnya sedikit Cipi, kalau kita berbicara bagaimana Blade Armor yang kali ini bekerja sangat works bagi Kairi, tapi kita juga harus sadar bahwa ada Husklaw dan Berserker Fury dari Super Upa. Damage deal kritikalnya akan sangat tinggi sekali. Membutuhkan Wind of Nature untuk cewek ketika dia ingin bermain dengan Blazing Duet di tengah-tengah teamfight dari Bigetron Sons. Tapi ingat juga, Wind of Nature itu akan tembus dengan Decimation. Dan dalam bentuk true damage. Hal tersebut tidak akan bisa diaktifkan untuk Wind of Nature. Dan bahkan Buzizio selesai dengan Blade Armor, jawaban atas cewek dengan DPS tingginya Cloud. Iya, ditambah lagi di sini kalau bicara soal Super Upa berbeda dengan game sebelumnya masih punya posisi yang cukup safe juga dengan tidak terpick off. Jadi masa jadi late game insurance. Tapi Kairi. Kairi berhasil menangkap 3 member tadi dan lihat damage-nya belum mulai masuk dan guiding win. Oh my god, berhasil menyelamatkan Kairi. Luar biasa gameplay Megadin bahkan dibalikan oleh Suns. Cewek secure kill Bigetron, 1 member hilang, mereka terpaksa mundur. One last hit, Kairi still survive dari counter setup yang dibentuk oleh teman-teman dari Bigetron Sons dan bahkan di outplay. 1 turret di area bawah pun harus dibawa dan berhasil disecure oleh sosok Boot di sana. Iya, dan untuk sekarang Holy Crystal dari Suns ini dia sebuah jawaban atas Flask of the Oasis. Dia paham gimana caranya menunggu momentum. Sebelum nanti Flask of the Oasis-nya aktif, hilangkan dulu lawannya. Sehingga nantinya Syndra nggak bakal bisa bersinergi dengan teman-teman dari Bigetron Sons lainnya dengan menggunakan Angela. Ya, dan kalau kita lihat juga teman-teman dari Bigetron Sons tidak mau mengambil resiko terlalu dalam untuk melakukan team fight di area sisi Lord dengan perbedaan network yang cukup timpang. Mereka memilih untuk mempersiapkan defensive manuver nantinya di Lord pertama. Tapi ingat di Lord pertama yang sebelumnya aja dampak yang ditorehkan oleh Timbulkan, Onyx ya. besar banget loh. Ya, dampak yang ditimbulkan memang besar, tapi untuk sekarang Bigetron Sons memiliki early advantage yang sama rupanya dengan Onyx. Beda dengan game yang pertama, karena kalau kita lihat dari instant replay, pertukaran yang terjadi sekarang bukan lagi pertukaran yang kayak 1 ditukar sama 4, 1 ditukar sama 3, enggak. Tapi intinya cuma 1 pick off,
And then mereka udah disengage. Onyx paham gimana caranya untuk mendapatkan keuntungan walaupun mereka dalam keadaan yang sedikit tertekan gara-gara Bigetron Sons dapetin 4 poin kill dari tadi. Ya. Dan sekarang dengan Lord Advantage yang didapatkan oleh Onyx, mereka akan lebih banyak mendobrak objektif terlebih dahulu, tapi tidak mau memaksakan bagaimana kehendak mereka menuju ke arah high ground karena ingat mereka akan berhadapan dengan Super Upa dan Iritel. Ini memiliki power yang sangat luar biasa, apalagi kalau misalkan dia dalam keadaan heavy crossbow. Ya, ini tingkat defensif manuvernya masih cukup tinggi dan belum boleh untuk dipandang sebelah mata. That's why mereka cukup disiplin. Hanya ada circling eagle aja untuk ngebait sebetulnya. Jadi beberapa research yang dimiliki oleh Bigetron Sons, tapi lihat wave minion di kloter kedua. Harry mulai masuk, tampaknya heavy spin pun tertrigger. Masih belum ada korban jiwa dari kedua belah pihak, hanya base turret-nya saja yang menjadi incaran. Dan teman-teman dari Bigetron Sons kali ini masih mampu mendefend dua base turret. Satu di area bawah tampaknya harus hancur. Dan Kyrie mulai masuk, masih belum mengenai nyawa dari seorang Martis. Tapi ya Bigetron Sons, good Hey defense. there. Setidaknya satu struktur Subscribe to my bangunan base channel. turret di sana bisa And also diamankan ya. press this bell Dan icon. untuk gold difference masih cukup timpang dipegang oleh teman-teman Onyx, tapi masih mau coba untuk dilantunkan untuk serangannya. Knock up. Oh, burst damage luar biasa. Bucisil hilang. Blazing Duet dari cewek tampaknya belum berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Tapi tampaknya Black kali ini masih bisa kabur. Dan tampaknya mereka harus merelakan struktur di area atas juga. Aha, 2 base in total mengarah karya terpangkas habisnya dari arah my base God. turret. Dan benar saja, 1 Lord memberikan dampak yang luar biasa besar, Profesor KB. Ya, menuju ke arah gold lead yang lebih jauh lagi, Kyrie memiliki 1 buah Queen Swings yang membuat dia makin lebih sulit untuk di burst down, apalagi kali ini Spatial Migration-nya ready. Dan bahkan ada Suns di belakangnya dengan Row Wave yang aktif. Ini akan membuat Bigetron Sons terpaksa untuk melakukan teamfight 5 lawan 5 di dalam area high ground-nya sendiri. Dalam keadaan lihat Boots. Dengan burst damage-nya begitu instan ke arah Syndra. Solo kill dan itu bener-bener luar biasa. Para pakai Concussive Blast tapi luar biasa Ya. damage-nya. Udah selesai dengan Malefic Roar, dengan adanya si Halberd juga. Sehingga membuat Flask of the Oasis tidak begitu efisien di tangan dari Syndra. Yep, apalagi dengan adanya tambahan power dari sosok Suns yang udah ngelakuin karya Holy Dan Crystal. Keyboy tentunya. Gokil. Dengan menggunakan recall yang sangat on point sekali di sana. Membuat gerakan dari Bigetron Sons sedikit terhalau, terdinai tentunya. Dan gak bisa untuk keluar dari area dalam high ground mereka. Suns bahkan memicu dengan menggunakan Thalassophobia, pasif dari Kaditanya itu sendiri. Dan membuat Kyrie memiliki waktu yang begitu luas, begitu banyak untuk mendapatkan objektif terhadap Lord. 10.000 ya gold different in total yang ngebuat Bigetron Sons gak mau lagi mengambil resiko untuk setup di area Lord. Terlalu besar resiko yang diterima nantinya. Dan lihat juga bagaimana Boots menyelesaikan Blade of Despair-nya. Iya. Ini akan menimbulkan efek yang begitu mengerikan dengan Raging Sandstorm, flickernya ready. Kombonya pun banyak. Ada Spatial Migration dari Kyrie juga sehingga kita harus melihat combo seperti apa yang akan dibawakan oleh Onyx. Apakah ini push terakhir knock up ke arah 3 member. Bravest Visor dibuka begitu saja. 3 minion masuk. Langsung kita lihat teman-teman. Oh, Burutsi Gio masih bisa kabur tampaknya. Tapi damage-nya tentunya mulai berasa dan Black menjadi korban pertama. Base-nya. Luna membatak dan base terbuka. Bebasan Onyx. Mereka mampu clean sweep. Representasi dari Brazil 2-0. Oke, Bigetron Sons berhasil dibuat untuk berteguk lutut dari Onyx yang mengamuk untuk match pembukaan mereka dan bahkan clean sweep 2-0. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.